Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, saya Del Hadi. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana caranya membeli kamera second. Sekedar informasi, peralatan kamera yang saya miliki saat ini sebenarnya 80% itu saya beli dalam kondisi bekas. Kenapa? Karena memang seluruh peralatan kamera saya gunakan kembali untuk menghasilkan uang. Jadi, saya menggunakan prinsip untuk membeli aset dengan harga sekecil-kecilnya sehingga saya bisa memaksimalkan alokasi dana yang saya gunakan untuk mengumpulkan aset yang lebih baik dan lebih banyak. Contoh, misal dengan budget 20 juta, saya hanya bisa membeli satu bodi baru saja. Tapi kalau saya beli second dengan harga bodi misalnya 15 juta, saya bisa menggunakan sisa 5 juta lagi untuk membeli lensa. Sehingga dengan budget 20 juta, saya bisa mendapatkan kamera dan lensa. Tapi kalau saya beli baru, mungkin saya hanya mendapatkan bodinya saja. Jadi, menurut saya, untuk aset yang memiliki harga yang bakal turun, itu akan saya beli yang second. Begitu juga dengan barang-barang lain. Pertanyaannya, banyak sekali teman-teman yang masih takut dan masih ragu untuk membeli barang yang second. Takut tidak bagus, takut tidak sesuai dengan deskripsi, takut tidak berfungsi, dan sebagainya. Memang resiko itu jelas ada, tapi ketika kita mengetahui cara membeli kamera second yang benar, maka hal itu bisa kita hindari. Ini adalah cara saya yang saya share kepada teman-teman sekalian pada saat saya memilih kamera second dan membelinya. Zaman sekarang, lebih mudah kita membeli kamera second daripada zaman dulu sebelum ada marketplace. Dulu, saya membeli kamera second itu atas dasar kepercayaan kepada seller. Memang saya melihat dulu reputasi sellernya seperti apa. Kalau bagus, saya berani beli dan saya berani transfer langsung. Dan kalau sekarang, walaupun kita tidak mengetahui reputasi seller dengan baik, kita bisa menggunakan marketplace dengan metode rekber atau rekening bersama yang ada seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan sebagainya. Ini akan sangat bermanfaat bagi kita apabila barang yang kita beli itu rusak atau tidak sesuai deskripsi, kita bisa melakukan retur. Jadi kita tidak rugi. Tapi itu pun kita tetap harus memiliki tips dan trik supaya barang yang kita beli tidak ada masalah. Sebelum membeli kamera atau lensa second, kita harus mengetahui dulu jenis dan tipe kamera atau lensa yang kita ingin beli. Kalau kita tidak mengetahui jenisnya, tidak mengetahui tipenya, maka kita juga akan bingung memilih kamera secondnya. Bagi teman-teman yang masih bingung memilih kamera, misalnya masih bingung memilih antara DSLR atau mirrorless, saya sudah pernah membahasnya di video saya yang sebelumnya. Silakan teman-teman tonton terlebih dahulu. Dan kalau teman-teman sudah memutuskan memilih mirrorless atau DSLR, silahkan teman-teman pilih lagi tipe kamera apa yang teman-teman inginkan, mulai dari merek, serinya, dan sebagainya. Nah, kalau sudah mengerucut pada satu pilihan, barulah kita memulai hunting kamera second. Tips yang pertama adalah, ketika kita membeli kamera second, yang harus kita lihat terlebih dahulu adalah fisik kamera tersebut. Kenapa? Karena dari fisiklah kita bisa melihat historis pengguna sebelumnya. Kalau fisiknya terlihat banyak lecet, kemudian banyak terkelupas di sana-sini, itu sudah pasti menandakan bahwa pengguna sebelumnya menggunakan kamera tersebut atau lensa tersebut dengan tidak baik, sehingga kamera tersebut tidak terawat dan rawan kerusakan juga lebih tinggi, walaupun sebenarnya kondisinya masih bagus. Nah, ini menjadi pertimbangan bagi kita untuk mengecek yang utama dulu adalah fisiknya. Kalau fisiknya sudah oke dan kita sudah srek dengan fisiknya, barulah kita lanjut ke tips yang kedua. Tips yang kedua adalah kamera tidak hanya datang dengan body saja, tapi pasti ada box, ada charger, ada buku manual, ada kwitansi pembelian yang lama, dan sebagainya. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya kamera tersebut dari tangan keberapa. Kalau misal dari tangan pertama, itu lebih bagus. Kalaupun dari tangan kedua atau ketiga dan seterusnya, asalkan kelengkapannya masih baik, itu masih tergolong kamera tersebut layak untuk kita beli. Apalagi fisiknya masih terjaga dengan baik. Yang ketiga, setelah kita melihat fisik, kemudian kita cek kelengkapan, kita wajib melihat sensor kamera tersebut untuk body. Tahu kalau untuk lensa, kita cek optiknya. Dengan cara membuka lensa kamera tersebut, kemudian kita melihat sensor di dalamnya ini masih bersih atau tidak. Caranya adalah dengan menghidupkan senter, bisa senter HP, kita lihat di sensornya ini apakah ada bintik-bintik atau debu-debu yang kalau sensornya sudah sangat kotor atau ada debu yang seperti debu basah menempel atau jamur dan sebagainya, itu harus kita antisipasi
pasti bahwasanya itu akan mempengaruhi hasil kalau disensor. Cara lainnya adalah dengan cara kita mengetes. Kalau kita bisa mengetes langsung, kita buka di bukaan paling sempit, bisa di 18 sampai 22, kemudian kita jepret di atas warna putih, bisa dengan kertas putih, kita jepret, kemudian kita lihat hasilnya. Kalau ada bintik-bintik hitam atau ada noda-noda di bagian gambar tersebut, itu artinya sensornya sudah kotor, dan itu ada yang bisa dibersihkan dan ada yang tidak. Jadi tergantung kotoran semacam apa yang nempel. Kalau jamur, biasanya kalau jamurnya sudah terlalu lama itu sulit untuk dibersihkan. Tapi kalau hanya sekedar debu atau debu basah seperti itu istilahnya, itu masih bisa dibersihkan. Dan tentunya kita harus mengetahui jasa pembersihan sensor itu berapa, dan kita hitung kembali uang yang akan kita keluarkan untuk membeli kamera tersebut. Untuk lensa juga seperti itu. Kita harus melihat bagian optiknya. Optiknya itu sudah berjamur atau tidak, kemudian sudah kotor atau tidak. Cara mengetesnya juga bisa kita gunakan metode memotret di bukaan sempit tadi, kemudian kita jepret di atas kertas putih. Ya, secara kasat mata harusnya kotoran tersebut tetap terlihat. Nah, kalau secara kasat mata saja sudah terlihat, maka ini juga menjadi pertimbangan kita. Tentunya jamur yang ada di lensa itu lebih sulit dibersihkan daripada jamur ataupun kotoran yang ada di sensor kamera, sehingga kita harus lebih waspada memilih kamera ataupun lensa dengan kondisi optik ataupun sensor yang kotor. Berikutnya yang keempat adalah cek shutter count. Nah, biasanya orang awam yang baru-baru saja memulai untuk membeli kamera, itu yang pertama kali ditanya shutter count. Padahal sebenarnya shutter count itu bukan menjadi satu tolak ukur yang besar untuk menilai kamera tersebut masih bagus atau tidak, tapi bisa menjadi tolak ukur seberapa sering kamera itu digunakan. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, walaupun kita sering menggunakan sebuah kamera, asalkan itu dirawat dengan baik, maka kamera tersebut masih sangat layak dan masih sangat bagus. Saya pribadi lebih memilih kamera yang memang sering digunakan tapi kondisinya bagus, fisiknya bagus, sensornya bersih, optiknya bersih, kemudian dusnya masih lengkap, buku manual masih ada, walaupun sering digunakan, daripada kamera yang jarang digunakan tapi berjamur. Artinya itu orang sebelumnya tidak memperlakukan kamera tersebut dengan benar, tidak menyimpannya di dry box dan sebagainya, sehingga kamera tersebut malah tidak lebih baik daripada kamera yang sering digunakan tadi. Makanya urutan shutter count ini saya buat ke urutan yang keempat. Tetap penting kita cek shutter count untuk melihat seberapa sering kamera itu digunakan dan untuk apa kamera itu digunakan, apakah untuk foto ataupun untuk video. Nah, di era mirrorless ini kita juga sebenarnya sulit untuk melihat shutter count karena di mirrorless ada yang namanya electric shutter count. Jadi kita tidak bisa menghitung shutter count-nya karena dia mungkin lebih sering menggunakan electric shutter. Tapi biasanya di beberapa kamera itu bisa dilihat sudah berapa kali jepret dan sudah berapa lama take videonya, tergantung merek. Tapi ini tidak terlalu menjadi prioritas, asalkan ketiga hal di atas tadi sudah cukup baik. Berikutnya yang kelima adalah cek harga pasaran. Artinya kita jangan terburu-buru membeli kamera tersebut walaupun fisiknya sudah bagus, kemudian shutter count-nya kecil, optik dan sensornya bersih, dan kelengkapannya cukup baik, kita tetap harus mengecek harga pasaran. Karena tujuan utama kita membeli kamera second adalah untuk meminimalisir budget kita. Artinya kita harus mengetahui harga pasaran kamera tersebut yang second-nya berapa. Contoh, sekarang Lumix GH5 itu pasarannya antara 15 sampai 17 juta tergantung kondisi. Artinya kalau dia jual harganya 18.500.000, ini menurut saya terlalu mahal. Boleh kita tawar saja ke harga pasaran, misal kita coba tawar 16 juta, kemudian nanti dikasihnya 16.500.000, itu bisa menjadi pilihan kita. Tapi kalau dia net sudah 18 juta, saya kira kita boleh mencoba mencari barang yang lain dengan kriteria yang mirip. Itulah 5 tips yang bisa kalian terapkan sebelum membeli kamera second. Nah, pertanyaannya sekarang, di mana belinya? Oke, di era sekarang ini banyak sekali marketplace yang sudah ada dan menyediakan barang-barang second. Saya pribadi selalu membeli barang second di dua marketplace. Yang pertama di Tokopedia dan yang kedua di Bukalapak. Dari dua marketplace ini, biasanya sellernya juga sama. Ada yang memiliki lapak di Tokopedia dan juga di Bukalapak. Tapi ada beberapa seller yang hanya buka di khusus untuk kamera. Jadi beberapa kali saya membeli kamera second itu lebih banyak di Bukalapak pilihannya. Tapi itu dulu. Kalau sekarang mungkin rata-rata juga sudah punya akun di Tokopedia. Nah, tinggal teman-teman rajin-rajin melihat dua marketplace tadi.
boleh di Bukalapak ataupun di Tokopedia. Caranya adalah kalau kita memilih untuk mencari barang second di marketplace, yang pertama kali kita lakukan adalah mengetikkan merek kamera tersebut. Kemudian kita tinggal memilih barang yang sesuai dengan keinginan kita. Kalau saya biasanya kalau muncul lebih dari satu barang, maka saya wishlist barang-barang tersebut, kemudian nanti saya akan pilih ulang di menu wishlist tadi. Saran saya adalah sekarang banyak seller yang memang khusus jual beli kamera second, seperti Kamera Bantul, Toko Zenith, Cakim, dan sebagainya. Itu sudah terkenal di Tokopedia. Mereka memang sudah paham kondisi barang second dan akan dijelaskan sedetail mungkin pada kolom deskripsi. Tinggal kita memutuskan mau membelinya atau tidak, sesuai dengan 5 kriteria yang saya utarakan sebelumnya tadi. Nah, kalau tidak, kalian boleh memilih kamera tersebut ke pengguna langsung. Begitulah yang saya lakukan kalau saya membeli kamera second ataupun lensa second di marketplace. Bisa juga saya mencari kamera second di Facebook. Biasanya saya sudah bergabung di beberapa komunitas ataupun di grup jual beli barang second khusus kamera dan lensa, atau di beberapa forum lainnya yang banyak orang menjual barang second di situ. Untuk yang satu ini, kita harus lebih jeli melihat kelima hal tadi. Kita boleh meminta kepada seller tersebut untuk memfotokan sensornya, memfotokan optiknya, dan sebagainya, meminta informasi sejelas mungkin atas informasi kamera yang sedang dijualnya. Ini tergantung pilihan kita dan kejelian kita sebagai pembeli untuk memperoleh barang second yang bagus. Kalau saran saya bagi kalian yang pemula dalam membeli barang second, khususnya ini kamera atau lensa, maka kalian boleh membeli langsung kepada seller-seller yang memang khusus jual beli barang second, karena mereka sudah lebih ahli dan pastinya mereka menceritakan secara sejujur-jujurnya tentang kondisi kamera tersebut, karena ini terkait reputasi toko mereka. Selain di marketplace dan di Facebook, kalian juga bisa membeli barang second itu dengan cara COD langsung kepada penjual. Jadi kalian bisa dengan puas mengecek seluruh kondisi kamera tersebut secara langsung, baik itu kelengkapannya, baik itu kondisi fisik, kebersihan sensor dan optik, shutter count, dan sebagainya. Fungsi-fungsi itu semua bisa kalian cek secara langsung ketika COD. Nah, itu kalau memang yang menjadi pilihan teman-teman dan kalau memang di kota teman-teman itu ada yang menjual barang second. Selain itu, kalian juga bisa membeli kamera second di toko kamera yang ada di kota kalian. Biasanya, beberapa toko kamera offline itu juga melayani jual beli barang second. Nah, ini juga bisa menjadi pilihan bagi kalian yang baru ingin mencoba membeli barang second, terutama kamera dan lensa, langsung menuju ke toko kamera yang juga melayani penjualan barang second. Kalian bisa tanya-tanya sepuasnya ke toko tersebut tentang kondisi kamera. Dan biasanya di toko tersebut juga akan ada garansi toko, misalnya garansi fungsi 1 minggu dan sebagainya. Ini akan membuat kita lebih nyaman membeli barang second. Dan tempat membeli yang terakhir adalah melalui grup-grup WhatsApp di daerah kita. Contohnya saat ini saya sedang bergabung di kumpulan fotografer di kota saya yang biasanya mereka lebih dulu menawarkan barang second mereka itu ke grup WhatsApp tersebut sebelum dinaikkan iklan ke Facebook ataupun ke marketplace. Dan mungkin kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Itulah tadi beberapa tips yang bisa kita lakukan sebelum membeli kamera second. Intinya, membeli kamera second menjadi sebuah keputusan yang tidak mudah. Bagi kalian yang tidak ingin mengambil resiko, lebih baik membeli kamera baru. Tapi kalau bagi saya pribadi yang memang menggunakan kamera ataupun lensa ataupun peralatan fotografi lainnya untuk usaha, yang mana saya memang harus mengecilkan budget aset untuk memaksimalkan usaha saya, maka saya memilih kamera second. Tapi bagi kalian yang mungkin hanya untuk kebutuhan hobi saja, kamera baru itu sebenarnya jauh lebih baik. Tapi mengetahui tips membeli kamera second adalah suatu ilmu yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang suatu saat nanti akan mencoba membeli kamera second. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, silahkan komen dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.